Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan agar kita bisa memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, maudhu kita di kesempatan malam hari ini kita akan baca insyaallah sedikit dan beberapa ta'liq tentang tafsir surat Al-Qari'ah. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara sejumlah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada di poin yang kita semua tahu, al-iman bil yaumil qiyamah atau yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Disebut hari akhir karena la yauma ba'dahu, tak ada lagi hari setelahnya. Wa tusamma yaumul qiyamah, dan disebut dengan hari kiamat karena memang ada 3 alasan kata Syekh Utsaimin. Pertama, qiyamul adl, ditegakkan keadilan. Makanya kalau di dunia hari ini banyak keadilan yang tidak adil, atau mungkin banyak pengadilan yang tidak bisa adil, maka nanti di akhirat qiyamul adl, akan ditegakkan keadilan. Makanya banyak orang yang berbuat atau dizalimi di dunia, maka akhirat itu harus ada, sehingga yang dizalimi dia akan mengambil haknya. Yang kedua adalah qiyamun nas min kuburihim. Disebut hari kiamat karena memang manusia berdiri atau mereka bangkit dari kuburnya. Dan semua kita akan mengalaminya. Dan kita tahu kalau seseorang dikubur, maka orang-orang seperti kita gak ada jaminan tubuh kita utuh. Hanya para anbiya dan rasul saja, dan orang-orang yang Allah inginkan, yang bumi tidak akan memakan jasadnya. Adapun orang seperti kita nggak ada jaminan. Ketika semuanya hancur kecuali bagian dari tulang ekor, kemudian minhu bada'a, dari situ dimulai dan dari situ juga nanti dibangkitkan. Maka setiap kita akan qiyamun nas min quburihim, bangkit dari kuburnya, dan ini disebut dengan bagaimana kita tahu adalah hari kebangkitan atau yaumul ba'ts. Jadi qiyamun nas min quburihim alasan juga dinamakan hari kiamat. Dan yang ketiga adalah qiyamul jaza, ditegakkan balasan. Maka dari itu hari kiamat disebut dengan kiamat karena beberapa alasan ini yang tahu hanya Allah tentu hakikatnya. Tapi intinya ikhwan, jangan ragu bahwa kita akan dibangkitkan. Makanya setiap kita hidup 2 kali, mati 2 kali.
Hidup dua kali, sekarang hidup dan nanti hidup lagi. Dan hidup yang hakiki adalah yang nanti, bukan yang sekarang. Adapun dimatikan dua kali, mati dulu sebelum ada dan mati besok di saat kita diwafatkan, dicabut nyawanya. Suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah adalah nama lain dari kiamah. Makanya Allah Ta'ala ketika berfirman Al-Qari'ah, maksudnya adalah hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah? Ya kan? Kemudian wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah engkau apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Kalimat di sini kan tentang adrak, antara kalimat seseorang misalnya hanya sebatas tahu dengan istilah yang dimaksud di sini, maka ini punya keutamaan. Kenapa? Kalau misalnya dikatakan adraktun nasa atau nasan min ashabi Rasulillah, saya mendapatkan manusia di zaman Nabi Musa para sahabat, kalimat di situ bukan hanya tahu, lebih dari tahu. Jadi kalau seseorang misalnya mengetahui ini gelas, ya, hanya sebatas tahu dari luar, maka beda dengan orang yang tahu dengan isi dan dalam-dalamnya. Maka dari itu, kalau misalnya hanya sebatas tahu, tahukah Anda tentang kiamat? Mungkin kabar, atau mungkin juga hanya sekilas saja. Tapi kalau seseorang ingin lebih detail, lebih faham tentang itu, maka pertanyaannya adalah sebagaimana yang tadi, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kalian dengan Al-Qari'ah, dengan kiamat, dengan pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan pada umumnya? Artinya ikhwan sekalian, kalau misalnya disebutkan Al-Qari'ah wal muradul lati, yang dimaksud Al-Qari'ah adalah tafza'ul quluba, hati itu bergetar dan hati dalam keadaan dia penuh dengan rasa takut. Dan bukan hanya itu, ketika terjadi kiamat, maka kiamat ini membuat seseorang dia tentu dicabut nyawanya semuanya. Yang hidup, dan di waktu itu kita tahu yang ada adalah orang-orang kafir. Ketika terjadi kiamat, yang ada orang-orang kafir. Nah, surat Al-Qari'ah, baik kita lihat disebutkan di sini, dia adalah makiyatun, dia adalah surat makiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi SAW. فمن صور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى تأمل وتدبر يعني سورة Al-Qari'ah. Di antara surat yang dalam Quran, ya, di situ banyak diulang-ulang dan kita mendengar dan kita membutuhkan untuk terus bertadabbur dengannya adalah surat Al-Qari'ah. Nah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya misalnya, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allahu wa kullun atauhu dakhirin. Fahiya tafza'ul qulub ba'da faz al asma', wa hadhihi al fazi'ah qari'atun 'azimatun la nadhira laha qabla dhalik. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, ikhwan, dan tidak pernah seorang membayangkan adanya satu saat di mana seorang semua akan dalam keadaan fafazi'a man fis samawati wal ard. Dan dalam keyakinan Rasulullah wal Jamaah, tiupan yang sahih ada dua tiupan, bukan tiga. Dua tiupan adalah tiupan yang memang mengagetkan, tapi kemudian ini pendapat yang mengatakan tiga. Tiupan yang mengagetkan, mematikan dan menghidupkan. Pendapat yang kedua yang dirajihkan, dua tiupan. Tiupan yang mematikan dan tiupan yang menghidupkan. Nah, di antara dua tiupan Allah berfirman kepada misalnya dalam hadis kursi, Allah berfirman, Ainal malik, ainal jabbarun, manakah raja, manakah orang-orang yang sombong? Lalu Allah menjawab, Lillahi al-wahidil qahar. Jadi nama lainnya dari hari kiamat ini adalah Al-Ghashiyah, Al-Haqah, Wat-Tamah,
Al-Kubra, As-Sakhah, dan juga beberapa nama-nama yang lain. Oleh itu hadirin sekalian, kalau misalnya contoh dalam surat Abasa ya, fa idza ja'atis sakhah, dan ketika datang suara yang sahah, yang membuat telinga itu di luar batas pendengarannya, sehingga kita tidak pernah membayangkan ada suara yang tidak mungkin kita dengar karena sangat amat keras, dan dia adalah hari kiamat. Juga tamah ini artinya bencana yang dahsyat. Kalau tufan, banjir yang bandang istilahnya. Ada juga, tapi kalau tufan bukan nama kiamat ya. Itu musibah yang besar. Di kita juga ada kayak tsunami gitu kan. Sebagian orang mengatakan kalau itu musibah yang sangat besar, lalu dianggap mirip dengan kiamat. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian muliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qari'ah, maka sesungguhnya itu berbicara tentang kiamat. Dan di ayat-ayat ini, di surat ini, ketika disebutkan misalnya wa ma adraka mal qari'ah, hadza ziyadatun fit tafkhim wat ta'zim wat tahwil. Kata para mufassirin, ini tambahan ya, tafkhim, kemudian wat ta'zim, pengagungan ya. Maksudnya apa? Ai syai'un u'allimuka an hadhil qari'ah. Jadi sesuatu yang ma'adhamuha, apa yang ma'asyadduha, apa yang sangat dahsyat di dalamnya, apa juga yang paling agung. Dan juga ketika Allah misalnya menanyakan di sini, wa ma adraka mal qari'ah, apa hal-hal yang dahsyat di saat kiamat. Jadi sebuah pertanyaan yang aslinya Allah tentu lebih tahu. Dan sekali lagi, karena ini adalah nasihat untuk kita sekalian, ketika disebutkan Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, supaya kita lebih perhatian. Sebagaimana halnya Nabi sering bertanya kepada para sahabat. Ditanya, sahabat kemudian lebih tanbih, lebih memperhatikan, baru kemudian Nabi jelaskan. Nah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Bukan berarti Allah taala tidak mengetahuinya, tapi dia tentu sangat amat memahaminya dengan, atau Allah taala lebih tahu dari apa yang kita tidak tahu. Maka disebutkan di sini, yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth, ai innaha takunu fi dzalikal waqt. Maksudnya di waktu tersebut, yauma yakunu nasu kal farash al mabthuth, manusia ini seperti farash ini bisa mananya sejenis kupu-kupu, atau sebagaimana juga serangga atau sejenisnya yang dia dalam keadaan terbang. Kal farashil mabthuth innaha takunu fi dzalikal waqt yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth hina yakhrujuna min kuburihim. Ketika mereka keluar dari kubur mereka, itu seperti farash al mabthuth, seperti laron atau juga seperti serangga-serangga yang terbang. Al-faras hiya al-hasharat as-saghiratu allati tatazaham inda wujudin nar fil lail. Apa namanya ikhwan? Dia adalah hasyarat, serangga yang kecil yang tatazaham, dia itu berdesak-desakan ketika ada api di waktu malam. Apa namanya? Laron ya kan? Atau ada cahaya. Apa Pak? Sulung, Masya Allah. Iya. Itu kata beliau, wahiyya dha'ifah. Jadi dia itu makhluk yang lemah. Dan kita pun tahu, gampang copot juga sayapnya. Dan Masya Allah. Tapi kalau datang jumlah yang sangat banyak, enggak tahu kapan gedenya. Dan semuanya sama. Mana bapak dan ibunya dan saudaranya, adik kakaknya, tidak jelas. Nah ini hasyarat. Kemudian kata dia, taqa finnar wahiyya la tadri. Laron ini jatuh di api atau lampu atau sejenisnya, dan dia tidak tahu, tidak sadar.
Maka dari itu fahum yusbihun al-faras fi dha'fihi wa hayratihi. Jadi diperumpamakan seperti laron yang dalam keadaan tidak tahu dan kemudian jatuh kepada api ataupun lampu dan sejenisnya. Al-mabthus al-muntashar. Kama qala ta'ala khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti disebutkan di ayat ini, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kiamat, sesuatu yang amat sangat dahsyat di mana manusia seperti laron yang terbang dalam keadaan tentu mereka sangat lemah. Kemudian termasuk juga seperti dalam surat yang lain disebutkannya apa? Kejadian ini kan tidak mungkin dibayangkan dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh kita hari ini. Nah, misalnya faida ja'atis sakha, kalau yang disebutkan dalam ayat yang tadi, ketika datang bencana yang besar, kan yauma yafirul mar'u min akhihi, maka seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Artinya di saat kiamat pun demikian. Seorang tidak akan pernah memikirkan yang lain, yang dia pikirkan adalah keselamatan dirinya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam ayat ini bahwa yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, menggunakan kias seperti farash atau seperti laron yang terbang. Dan ini bukan berarti kita ini sama persis dengan laron, tidak. Tetapi sekali lagi ini perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan, dan ini sesuatu yang boleh menjadikan kias selama itu kias yang sahih. Dan Allah SWT ketika menyebutkan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntasir, seperti jarad. Kalau jarad adalah belalang yang berterbangan. Jadi ketika khusya'an absaruhum, dalam keadaan pandangannya itu dia hina, pandangannya tidak bisa menengadah, sebagaimana halnya ketika di dunia dengan kesombongan. Kemudian apa? Mereka ini yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari ajdath. Ajdath adalah alam kubur. Ka'annahum jaradun muntashir, dan itu diibaratkan seperti belalang yang berterbangan. Ala kulli hal wallahu ta'ala alam. Law tasawwarta hadzal mashhad yakhrujun nas min kuburihim ala hadzal wajh. Kalaulah sekiranya kalian membayangkan mereka keluar dari kuburnya keadaannya seperti ini, katanya la tasawwarta amran aziman la nadhira lahu. Niscaya engkau akan terbayang bagaimana urusan yang sangat besar ketika terjadinya hari kiamat. Haula'il alam, maka semua alam ini, alam yang ada seluruhnya akan hancur sebagaimana halnya kita pun anak-anak Adam akan meninggal. Nah, sekarang bagaimana ketika anak Adam ini kulluhum yakhrujuna, ya, mereka itu keluar min kuburihim, dari kuburan mereka. Dan setiap kita sekali lagi akan seperti itu bentuknya. Semua kita akan keluar dari kubur kita dan menghadap Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Baik. Adapun wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti rambut atau bulu yang berterbangan. Bisa juga mananya di sini al-ihn ini artinya bulu atau bulu yang biasa diambil untuk, bisa dari hewan. Jadi bulu yang diambil ya dari hewan ya tadi untuk ditenun biasanya, itu al-ihn. Nah, kemudian itu berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dalam surat Al-Ma'arij, ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush
fahadhihi al-jibalu al-'azimatu ar-rasiyah takunu kal-ihn. Gunung itu seperti bulu yang terbang. Padahal gunung ini, wallahu ta'ala alam, besarnya itu seberapa kita tidak tahu. Walaupun sebagian pendapat gunung yang kita lihat itu sepertiganya katanya. Ada pun 2/3 di bawah permukaan tanah. Jadi bisa jadi gunung yang ada di Magelang sana, kakinya ada di bawah bangunan ini. Ketika ketika gunung terbang, maka dicabutlah semuanya, dan entah sejauh mana kakinya. Kalau lerengnya kita tahu di mana kakinya dan di mana akarnya, wallahu taala alam. Fahadhil jibal, maka gunung ini ikhwan sekalian sesuatu makhluk yang besar, tapi dalam keadaan dia pun nanti akan terbang dan seperti bulu-bulu yang terbang. Wal jibalu kal ihnil manfush. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan di surat An-Naml, wa taral jibala tahsabuha jamida. Apa kata Allah? Engkau melihat gunung-gunung ini dalam keadaan diam. Padahal yang sahih apa? Wahiyya tamurru marras sahab. Gunung ini tidak diam. Dia itu marras sahab, seperti juga awan. Dia itu bergerak, dia itu berjalan. Cuman kita tidak merasakan. Sunallahilladzi atqana kullasyai, maka ciptaan Allah yang Allah jadikan atqana kullasyai. Itqan itu dalam bahasa Arab artinya tamam, ciptaan yang sempurna. Gunung tidak diam. Hari ini saya kok nggak bisa membuktikan bahwa gunung itu tidak diam. Gunung itu tidak diam ya kawan. Sebagaimana bumi ini tidak diam. Kitanya aja yang merasa bahwa kita dalam keadaan diam. Selalu bergerak. Sebagaimana kita tidak merasa bahwa kita ini terus bergerak menuju kematian. Walaupun orang yang lagi duduk dan diam, dia terus berjalan. Nah, ayat ini sebagai dalil bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan gunung itu kan dicabut di hari kiamat, kemudian berterbangan. Dan ini kalau gunung terbang, bagaimana dengan orang? Ya, tentu lebih mudah untuk dijadikan mereka terbang. Kemudian dalam ayat yang lain misalnya wasiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung itu dijalankan seperti atau sehingga menjadi fata morgana, ya, fata morgana. Kemudian Allah juga dia yang menghancurkan nanti bumi dan langit dan tidak ada yang tersisa. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Makanya dengan sekali pukulan maka semuanya hancur dan tak ada yang bisa selamat, ya, seorang pun di saat kiamat terjadi. Maka dari itu dalam surat Thaha ketika Allah berfirman wa yas'alunaka 'anil jibal, ya kan, mereka bertanya tentang gunung, maka diberitahukan tadi. Jadi tentang gunung ini paling enggak ada berapa ya? Ada 5 keyakinan. Pertama, gunung itu makhluk Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada gunung. Gunung makhluk Allah. Karena menyembah gunung berarti menyembah makhluk. Yang kedua, gunung ini pernah ditawari oleh Allah Ta'ala amanah dan gunung menolak. Iya kan? Fahamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Diterima oleh manusia amanah tadi, dan manusia dalam keadaan banyak berbuat zalim dan jahil. Kemudian yang ketiga, gunung ini, ya sekalian, dia fungsinya apa? Sebagai pasak atau juga apa namanya? Ya, pakai paku ya, begitu ya. Itu termasuk. Kemudian yang keempat, gunung ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima sekali lagi, ada disebutkan secara khusus misalnya gunung Uhud. Dia adalah gunung yang nanti akan menjadi bagian dari surganya Allah. Dia adalah gunung yang Allah cinta dan Rasulullah mencintainya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasul. Dan tambahan bahwa kalau kita melihat gunung begitu indah,
ketahuilah bahwa yang kita lihat sangat indah itu nanti pada saat kiamat dia akan terbang seperti kapas yang atau bulu yang diterbangkan. Oleh karena itu jangan sampai kalau kita ke gunung melihat pemandangan yang indah lalu seperti pemilik kebun dalam surat Taha. Saya tidak yakin kiamat akan terjadi kalau modelnya begini. Makanya temannya mengatakan, akafarta billadzi khalaqak. Tidakkah engkau beriman? Apakah engkau kufur terhadap Allah yang menciptakan engkau? Jadi karena yang semua yang kita lihat itu akan hancur. Nah, kata Allah, humilatil ardu wal jibalu. Maka diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Padukkata dakkata wahida. Kemudian Allah pukulkan, dibenturkan dengan sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqiah. Maka di saat itulah terjadinya al-waqiah. Al-waqiah al-qari'ah. Al-qari'ah al-qiyamah. Terjadi. Kemudian disebutkan juga dalam ayat yang lain misalnya wa busatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang terbang. Gunung jadi debu yang terbang. Kalau kita lihat kayak ada penghancuran gedung yang begitu kokoh sekian lantai, misalnya dibom dihancurkan, tiba-tiba langsung ambles kan, tak ada tersisa termasuk mungkin hanya puing-puingnya atau katakanlah besi-besinya dan seterusnya. Ala kulli hal, ketika Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi wa yas'alunaka 'anil jibal, apa kata Allah? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung ya kepada engkau wahai Muhammad SAW, katakanlah bahwa Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Kapan itu? Di hari kiamat. Jadi gunung itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayadharuha qa'an safsafa. Lalu kemudian Allah akan jadikan menjadi rata gunung tersebut setelah dihancurkan. Maka dari itu apa? La tara fiha iwajan wala amta. Tidak akan engkau lihat lagi tempat yang rendah atau yang tinggi, semuanya rata. Atau dalam ayat yang lain misalnya, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Jadi satu saat yang kita lihat sekarang ini akan hancur semua. Oleh karena itu kalau misalnya kita melihat pemandangan yang indah, kita bersyukur alhamdulillah. Sehingga nanti kita pun berharap mudah-mudahan kita mendapatkan tempat yang jauh lebih indah di surga. Tapi yang kita lihat di dunia ini nanti akan hancur. Maka dari itu disebutkan dalam ayat yang lainnya, katanya fama man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini satu jawaban dari ayat yang sebelumnya. Man saqulat mawazinuhu fahuwa alladhi rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi. Orang yang kebaikannya itu lebih banyak dari kejelekannya. Fahuwa alladhi rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya, maka orang seperti ini adalah orang yang dia akan bahagia. Kenapa? Karena Allah ridha. Allah ridha, ya, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surganya. Jadi oleh karena itu ucapan man saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, termasuk dihitung adalah amalan yang kecil-kecil ya, seperti amalan-amalan yang sangat dianggap kecil, sepele, itu dihitung semua. Setelah kebaikannya itu melampaui kejelekannya, maka dia dalam keadaan menjadi orang yang beruntung. Nah, disebutkan berarti apa? Kita harusnya apa? Harusnya kita mencari amalan yang menjadikan berat timbangan di akhirat. Nah, ucapan
fahuwa fi 'ishatir radiyah, maksudnya adalah hayatun thayyibah laisa fiha huzn, tak ada kesedihan, tak ada juga kehidupan yang sempit dan yang lain, tapi hidupnya dalam keadaan baik. Misalnya disebutkan dalam ucapan Allah, diceritakan adalah waqalul hamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan jauh atau hilang semua kesedihan. Jadi tidak ada kesedihan, tak ada kesengsaraan, semua dia bahagia. Dan ini adalah orang yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya. Nah, oleh karenanya kebalikan dari itu adalah ayat berikutnya, wa amman khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan amalan baiknya, maka ini kebalikan dari yang tadi, ya. Kebaikan dari yang tadi, sehingga orang yang ringan amal kebaikannya, bahkan dikatakan di sini huwallazi rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi awilladzi laysat lahu hasanat aslan kal kafir, atau bahkan tidak ada kebaikan sama sekali seperti orang kafir. Li'annahu yujaza ala hasanatihi fid dunya, maka orang kafir kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia juga. Fa idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu indallahi nasib. Maka kalau dia sampai di akhirat tak ada bagian baginya kebahagiaan. Jadi bagi orang yang kafir, ketika di dunia banyak berbuat baik, Allah akan berikan balasan di dunia juga. Makanya ketika seorang yang kafir meninggalnya katakanlah biasa-biasa saja, bisa jadi itu kebaikan yang Allah berikan, balasan karena dia pernah berbuat baik di dunia. Setelah itu dia gak akan ada kebaikan, yang ada siksaan sampai tak ada batas. Nah, wa amal kafir, adapun orang yang kafir, ini sama dengan yang di atasnya. Kan kata Nabi SAW, innallaha ya la yadhlim mu'minan hasana. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin satu kebaikan pun. Jadi kalau misalnya ada seorang mukmin dia berusaha, dikasih. Dan tidak pernah menzalimi seorang mukmin. Adapun ya orang yang kafir, Allah SWT memberikan kebaikan kepada mereka walaupun mereka dalam keadaan kafir. Bukankah orang yang kafir di dunia bisa cari rezeki? Jawabannya iya. Tapi di akhirat Allah tidak akan kasih sama sekali untuk mereka kebaikan. Maka ayat yang berikutnya, fa ummuhu hawiyah, maksudnya adalah inna ma'aluhu ila nari jahannam. Wahawiyah ismun min asma'in nar. Fa ummuhu itu artinya tempat kembalinya dia nanti ke neraka. Dan hawiyah ini nama dari salah satu nama dari neraka. Wakila al murad ya bil ummi huna, sebagian juga berpendapat bahwasanya di sini enggak, sebentar. Jadi fa ummu hawiyah, sebentar sebelum itu, fa ummuhu hawiyah maksudnya adalah tempat kembalinya nanti itu ke hawiyah. Ke hawiyah maksudnya ke neraka hawiyah. Jadi hadirin sekalian, tidak ada satupun kezaliman yang dilakukan ketika seseorang pernah dulu berbuat baik lalu tiba-tiba katakanlah Allah sama sekali tidak membalas kebaikan. Kebaikan dia dibalas. Maka dari itu kalau dia mukmin, ada kebaikan yang dibalas di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Seperti kebahagiaan. Seorang mukmin yang bahagia di dunia itu adalah busyra, ya, kebaikan yang disegerakan sebelum nanti dia diberikan surganya Allah Ta'ala. Misalnya ikhwan, kita di dunia masya Allah lancar-lancar, semua normal semua, alhamdulillah. Nanti di akhirat kita akan dapatkan yang sesungguhnya. Nah, kemudian orang-orang yang amal tadi
kembali ke yang tadi, orang-orang yang beramal baik, ya kan, yang dia banyak amal solehnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, ya kan, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang berbuat jelek berarti apa? Akan mendapatkan balasan dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang mukmin adalah fi 'ishatir radiyah, akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat, sementara bagi orang yang kafir maka dia fa ummuhu hawiyah, dia tempat pulangnya adalah ke neraka hawiyah. Nah, kemudian wama adraka ma hiya, apakah yang dimaksud dengan wama adraka ma hiya? Ya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ma hiya? Narun hamiyah. Dan di sini disebutkan innaha narun hamiyah fi ghayati ma yakunu minal hararah. yakni neraka yang panasnya puncak dari panas. Puncak dari panasnya api neraka. Jadi sebagian pendapat ya kawan sekalian, kalau tadi hawiyah, ya misalnya fa ummuhu hawiyah, maka ummuhu hawiyah itu ibunya dari hawiyah. Hawiyah adalah neraka, induknya dari neraka atau ibunya dari neraka. Termasuk juga sebagian mengatakan amma ra'sihi, dengan kalimat tersebut maksudnya dia tuh dilemparkan ke dalam neraka dan kepalanya itu di bawah sampai dia dijatuhkan. Artinya dilemparkannya itu kepala dulu yang nyampe ke nerakanya. Dan kita tahu penduduk neraka ini besar badannya. Giginya saja sebesar gunung Uhud giginya. Waktu dilempar ke neraka, yang duluan menyentuh api itu adalah kepalanya dulu. Maka dari itu, ini diantara makna fa ummuhu hawiyah. Nah, kemudian juga pendapat yang lain bahwa ummuhu, ibunya hawiyah itu karena apa? Biasanya ibu dengan anak, dia kalau erat memeluknya tidak akan dilepaskan. Maka neraka dengan orang-orang yang memasukinya itu ibarat seorang ibu dengan anaknya tidak mau dilepaskan. Api ini terus mengejarnya dan terus menyiksanya, tidak ingin berpisah dengannya. Jadi oleh karena itu ya kawan, kalau seseorang membaca di sini wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, alangkah dahsyatnya kalimat narun hamiyah. Misalnya dijelaskan dalam tafsir di hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Narukum juz'un, neraka kalian adalah sebagian min sab'ina juz'an min nari jahannam. Neraka, maksudnya apimu di dunia itu 1/70 api di neraka. Api kita sekarang ini adalah 1/70-nya dari neraka jahanam, dari api jahanam. Ini kalau di dunia misalnya paling tingginya 6.000 derajat, misalnya di matahari. Jadi kalau 1/70-nya berarti dikalikan 70. Itu kalau tadi 6.000 derajat. Jadi sangat amat panas ya. Narukum juz'un min sab'ina juz'an minari jahannam. Nah, dari sini menunjukkan banyak ayat yang lain juga yang menunjukkan betapa syiddatul hararah, sangat panasnya api neraka. Misalnya ucapan Allah Ta'ala dalam surat Al-Humazah, narullahi muqadah, narullahil muqadah allati tattali'u ala al-afidah. Nah, jadi membakarnya itu sampai afidah, sampai qulub, sampai hati. Ala kulli hal, kalaulah dibakar lalu mati, selesailah ceritanya. Tapi masalahnya di neraka itu dibakar kayak apapun tetap dia hidup. La yamutu fiha, gimana ayatnya? La yamutu fiha wala yahya. Hidup tidak, mati juga tidak. Kenapa? Dalam ayat yang ini disebutkan juga innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihi jahannam saufa nuslihim naran kullama nadidat
juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ya, disebutkan orang-orang yang kafir dengan ayat kami, saufa nuslihim naran. Dan disebutkan di ayat berikutnya apa? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kulit mereka hancur, kami ganti dengan yang baru supaya apa? Fadukul adzab. Merasakan siksaan. Oleh itu hadirin sekalian, kalaulah seseorang membaca banyak ayat tentang yang seperti ini, maka bagaimana kita akan tenang dalam hidup kita sekiranya api neraka itu panasnya sebegitu rupa. Udah begitu apa? Seorang tidak akan pernah bisa lari. Bahkan fama asbarahum 'alan nar. Tidaklah akan ada orang yang bersabar dengan siksaan neraka. Jadi karena itu, kalau ada orang mengatakan biar aja nggak apa, kami di neraka bersama dengan misalnya banyak katakanlah si fulan dan fulana, atau dengan para pezina, dan ya dia ngomong di dunia saja. Nanti kalau sudah dimasukkan neraka tidak akan pernah bisa sabar. Atau seorang mengatakan biar nggak apa-apa saya masuk neraka dulu sehari saja, sehari 1000 tahun, dan dia tidak akan pernah bisa sabar. Nah, coba kita lihat penduduk neraka ini kan minta kepada malaikat yang menjaga. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum. Jadi berkata orang-orang yang ada di neraka ini, li khazanati jahannam, kepada penjaga jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab, agar diringankan siksanya, ya. Jadi mereka minta supaya Allah meringankan azab walaupun cuma sehari. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Ingin diliburkan walaupun sehari dari siksaan. Apa kata Allah? Fadhuku falan nazidakum illa 'adzaba. Maka rasakan, sesungguhnya tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab. Atau dalam ayat yang lain apa? Fadzukul azab, ya, maka rasakanlah siksaan azab. Nah, dalam ayat yang lain, yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dzuku massas saqar, ya kan? Rasakan oleh kalian sentuhan saqar. Yauma yushabun ala wujuhim, ketika mereka diseret di atas wajah-wajah mereka. Dan dikatakan dzuku massas saqar, rasakan oleh kalian sentuhan neraka saqar. Baik, sekarang bagian akhir min fawaidi surat Al-Karimah. Awalan annahu yanbaghi lil mu'min, hendaklah bagi setiap mukmin menjaga dirinya min adzabillah. Ini yang pertama. Jadi hendaklah kita memiliki wiqayah, perlindungan. Dengan cara apa? Bifi'lil khair, mengerjakan amalan kebaikan, walau bi aqallal qalil, walaupun dengan sedikit kebaikan. Oleh karena itu dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nanti di hari kiamat setiap kalian akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, dan di antara keduanya tidak ada penerjemah. Kemudian fayanzuru aymana minhu fala tara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama min fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Jadi dia melihat ke depannya itu ada neraka, kemudian dia pun melihat semua yang pernah dia kerjakan sebelumnya, kebaikan, kejelekan, semua ada. Dan ketika dia melihat ke neraka, maka ada harapan lagi baginya untuk bisa selamat. Oleh karena itu apa kata Nabi SAW? Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka belalah kalian dari neraka supaya kalian selamat walaupun dengan satu biji kurma. Maksudnya sedekah cuma satu biji kurma, harapannya apa? Supaya kita lepas dari siksaan neraka.
Yang kedua, ikhwan sekalian, bahwa surat ini, ya, surat yang ringkas ini adalah termasuk yang mengingatkan agar kita banyak beramal saleh, ya kan? Faman saqulat mawazinu. Supaya kita banyak beramal ya amal saleh. Jangan kita ini malas beramal saleh. Dan yang ketiga adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala ya kepada siapa? Pada orang-orang yang kafir. Apa ancamannya? Dengan neraka. Sehingga orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menghindar dari perbuatan yang diharamkan. Dan kita tahu misalnya ketika Allah Ta'ala dalam surat Qaf kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maaf, surat Tahrim ya, salah. Nah, surat Tahrim. Kalau yang surat Qaf, yauma naqulu li jahannama halim talati, ya kan? Wa taqulu hal min mazid. Itu surat Qaf. Ketika dikatakan kepada Jahannam, halim talati, apakah kalian sudah penuh? Apa kata neraka? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Kayak di hadis di Riyadhus Shalihin itu ada dinukil oleh muallif, Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Kemudian surga dan neraka ini berdialog. Apa kata surga? Fiya du'afa, dalam surga banyak orang-orang yang lemah. Berkata neraka, fiyal jabbarun, di neraka di tempatku banyak orang-orang sombong. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, engkau wahai surga rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u, saya rahmati seorang hamba dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Jadi maksudnya, aku jadikan kepada hambaku yang aku suka siapa yang aku berikan rahmat tersebut. Kemudian kepada neraka, engkau wahai neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya'u, aku siksa dengan engkau kepada hambaku siapa yang aku kehendaki. Kemudian Allah Ta'ala ketika disebutkan di sini hal min mazid, Allah Ta'ala memasukkan kakinya yang mulia ke dalam neraka sehingga neraka mengatakan qattun qattun, cukup cukup. Dan surga, bukankah Allah Ta'ala tertawa kepada pertanyaan ya seorang hamba, apakah surga sudah penuh, ya kan? Maka untuk neraka tadi dimasukkan kaki Allah yang Maha Rahman, dan neraka bilang cukup-cukup. Untuk surga ini, maka tidaklah surga ini penuh walaupun manusia dan jin sudah dimasukkan ke dalamnya. Dan akulah kata Allah yang akan memenuhkannya. Aku yang akan memenuhkan surga. Dipenuhkan dengan apa? Makhluk ciptaan Allah, kita tidak tahu. Misalnya bidadari atau bidadara, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Yang pasti sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan, sebagaimana pertanyaan salah seorang yang diceritakan Ibnu Mas'ud, dia adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan kemudian ingin masuk ke dalam surga. Cuma doa dia apa? Keluarkan aku dari neraka, karena siksaan yang luar biasa. Orang dikeluarkan dari neraka. Apa yang kau minta? Itu aja. Ternyata apa yang terjadi setelah dikeluarkan? Akhirnya dia tidak sabar agar dimasukkan ke dalam surga. Cuman dia bertanya, apakah surga sudah penuh? Maka Allah Ta'ala mendengar pertanyaan tadi, tertawa, sebagaimana Nabi waktu menjelaskan hadis tadi tertawa. Dan Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan hadis tersebut juga tertawa. Dan kita kalau membaca hadis tadi, dibaca dari awal sampai akhir, juga disunahkan tertawa walaupun sendirian. Tapi kalau sekiranya menjadikan orang curiga, ya tahan dulu.
Nah, adapun itu yang ketiga tadi ya, atau yang keempat faedahnya menunjukkan bahwasanya ma'adallahu li'adaihi minal adzab. Oh, ini intinya apa? Ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dengan siksaan yang berat. Ya. Wa akhbara ayatin ukhra, katanya, dan juga dalam ayat yang lain disebutkan juga tadi ya. Jadi kalaulah neraka itu tidak pernah penuh kecuali setelah kaki Allah dimasukkan dari bilang qattun qattun, maka neraka tadi bilang apa? Hal min mazid, apakah ada tambahan? Wa rawa Muslimun fi sahih min hadithi Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini dia hadis ini disyarah dalam beberapa penjelasan, juga disebutkan dalam Alamul Malaikat Al-Abrar, disebutkan hadis ini. Apa kata Nabi? Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Pernah dengar enggak hadis ini? Sesungguhnya Allah mengirim ke neraka, ke Jahannam, setiap harinya 70.000 zimam. Zimam ini kendali. Bisa juga maknanya wallahu alam itu tali, habl. Bisa juga mungkin rantai. Kita nggak tahu. Macam silsilah. Hanya Allah yang tahu tentang zimam. Cuman yang disebutkan di sini apa? Wa ma kulli zimam sab'una alfa malak yajurruna. Jadi Allah mengirimkan ke neraka setiap harinya 70.000 tali atau kendali atau rantai, wallahu a'lam, untuk menyiksa orang-orang di neraka. Dan satu kendalinya dipegang oleh berapa? 70.000 malaikat. Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar, berarti apa? Satu hari Allah mengirimkan ke neraka itu 70.000 kali 70.000. Berapa coba? 49 juta. Kurang nolnya, masih kurang, masih lebih nolnya. 4.900 juta. Bukan 4.000, 4 miliar. Ya kan? Oh betul ya, berarti kan 4 miliar ya. 4 miliar 900 juta. Bacanya gimana? Betul kan, 4 miliar. 4.000, iya kan? 4 miliar. Jadi setiap harinya 4 miliar 900 juta malaikat dikirim ke neraka untuk menyiksa orang-orang dan jin. Dan ini menunjukkan jumlah malaikat hanya Allah yang tahu berapa jumlah. Sangat banyak. Baik, termasuk juga bahwa kalau misalnya seseorang dia tahu betapa dahsyatnya ya, tentang hal tersebut, kita mestinya berusaha untuk kita sadar betul bahwa itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan Allahu Akbar, tak bisa dibayangkan. Dan sebagai penutup ya sekalian, bahwa surat ini juga termasuk bagian yang menggambarkan kepada kita betapa seseorang ketika dia diberikan kabar tentang kiamat, maka dia tidak akan bisa membayangkan aslinya kejadian kiamat. Yang kita tahu cuma terbayang. Hakikatnya tentu lebih dahsyat. Hanya kepada Allah kita berharap kita diselamatkan. Dan tentunya kita tidak ragu bahwa ucapan Allah hak, ucapan Nabi juga hak, dan semua dalam keadaan kita mendapatkan kabarnya, hakikatnya tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Misalnya tadi ya, wal jibalu kal ihn, gunung terbang. Jangankan gunung terbang ya, ada pohon terbang saja itu orang udah panik, betul tidak? Waktu ada angin ribut. Jangan pohon yang besar ya, itu ada atap
atap rumah, asbesnya itu terbang, orang sudah panik. Apalagi yang sangat besar. Jadi intinya ala kulli hal, saya dan antum mudah-mudahan diselamatkan dan semua kita tentunya, dan berharap semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita sekalian dan kita dimasukkan nanti ke dalam surganya, dan semoga juga Allah Ta'ala merahmati kita dijadikan orang-orang yang istiqamah sampai kita diwafatkan. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang nafkah di penjelasan di kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, nafkhatan, dua tiupan. Tiupan yang nafkhatul ula yang pertama itu yang mematikan, semua yang ada di waktu itu mati. Dan itu kejadiannya hanya ada pada orang-orang kafir, karena mukmin sudah meninggal duluan sebelum kiamat. Karena ada angin yang berhembus, yang lembut, yang mencabut nyawa setiap mukmin. Jadi kejadian kiamat ada pada orang-orang kafir. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan. Makanya Nabi di penghujung salat malam, di penghujung malam, Nabi sering bangunkan keluarganya, dan diantaranya apa? Caranya dengan membaca dua ayat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Dalam tafsir, ar-rajifah tiupan pertama, radifah tiupan kedua. Setelah tiupan pertama, hancurlah semua yang ada. Entah berapa lama setelah ini hancur tiupan kedua, gak ada yang tahu. Cuman di hadis sebutkan Allah berfirman, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, lillahil wahidil qahar. Manakah orang-orang yang sombong? Semua diam. Ainal malik minal muluk. Manakah raja-raja yang mengaku sebagai raja penguasa? Enggak ada, semuanya mati. Semuanya diam. Maka Allah menjawab, lillahi al-wahidil qahar. Jadi pendapat yang itu tiga tiupan, iya ada. Tapi itu maksudnya yang pertama tiupan yang mengagetkan, lalu kemudian mematikan. Tapi yang dirajikan adalah dua tiupan. Karena juga dalam ayat tadi, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Itu adalah dua tiupan. Jadi yang mengalami kiamat adalah orang kafir. Terus yang dibangkitkan tiupan kedua. Tiupan kedua
itu semuanya bangkit, yang mukmin, yang kafir bangkit. Lah, siapa yang tidak mizan, tidak ada timbangan? Orang kafir. Yang ada mizan untuk orang mukmin saja. Jadi, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah menunjukkan bahwasanya seorang kalau dia mengimani bahwa malaikat ada yang bertugas meniup sur atau buk. Ada dua istilah mufradat. Sur pakai sad itu artinya sangkakala. Trompetnya segede apa? Allahu a'lam. Jadi ini untuk yang pertanyaan yang pertama tadi ya. Keduanya apa ya tadi Pak ya? Bangkitkannya itu kan kiamat itu terjadi di saat manusia ada yang sebagian nafsu itu, ada yang meninggal. Maksudnya kebangkitan itu setelah semuanya dimatikan, baru ada kebangkitan. Makanya orang yang sudah meninggal sekarang, mereka di alam kubur masih. Yang meninggal di zaman Nabi Adam, Habil dibunuh oleh Qabil, sekarang masih dalam kubur. Sampai kapan itu? Sampai tiupan kedua. Jadi nanti semuanya masih di alam kubur sampai nanti terjadi kiamat, dan setelah itu baru tiupan kedua mereka dibangkitkan. Dengan kata lain, kakek kita, bapaknya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas yang mereka sudah meninggal sekarang di alam kubur. Betapa lamanya? Iya, alam kubur lebih lama dari alam dunia. Tetapi sekali lagi Rasulullah mengabarkan bahwa seorang di alam kubur dia sibuk dengan balasan. Kalau dia saleh yuna'am, dia dikasih nikmat. Kalau dia tidak saleh yu'adzab. Maka orang yang saleh dan dapat nikmat di alam kubur, dia seperti tidurnya pengantin dalam hadis. Jadi oleh karena itu betul alam kubur itu perantara sebelum akhirat. Kata Utsman, kenapa dia nangis? Karena alam kubur itu awalu manazil. Dia adalah tempat pertama persinggahan sebelum akhirat. Kalau di alam kubur baik, kesananya pasti lebih baik. Kalau di alam kubur disiksa, kesananya lebih berat siksaannya. Makanya orang di alam kubur kalau dia mukmin berdoa, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah segerakan kiamat, karena mereka sekarang masih dalam kubur. Rabbi aqimis sa'ah li'altaqi ma ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat supaya saya segera bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Ada yang suami yang sudah meninggal, mereka berdoa kalau mereka saleh, segerakan kiamat supaya bertemu dengan keluarganya di surga. Karena hari ini masih di alam kubur. Nah, jadi kira-kira begitu. Allah. Ada yang lain? Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang berpegangan tadi ibaratkan seperti larang yang berdepan pada malam hari. Waktu kiamat itu. Kiamat. Nah, itu apakah tidak ada pembedaan antara orang yang mukmin masuk waktu itu dan juga yang tidak, atau bahkan kafir? Lalu kapan mulai menerima balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh? Kalau tadi yang terakhir tadi sudah disebutkan bahwa waktu di alam basa sudah merasakan balasan. Yeah. Di tempatnya kapan orang-orang soleh itu merasakan mendapat balasan atas kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, yauma yakunu nasu kal farasil mabsyus itu orang kafir semuanya. Pada hari di mana manusia tadi ketika gunung berterbangan. Kalau gunung dan makhluk-makhluk yang lain kan mereka bertasbih kepada Allah, tapi juga dihancurkan. Sementara manusia dalam keadaan seperti itu keadaannya di saat dia kiamat, dan itu berlaku bagi orang kafir.
Adapun kapan mulai menerima balasan? Sebetulnya dari sejak di dunia sudah dapat balasan. Kalau kita berbuat baik ini di dunia dapat kebaikan. Apa balasan Allah? Ketenangan dalam hati. Karena yang bisa tenang hanya seorang yang bertakwa. Makanya kalau Bapak dan semua kita lihat, orang udah uangnya udah begitu banyak masih juga bunuh diri karena tidak ada kebahagiaan. Yang bisa bahagia di dunia sebelum di akhirat itu hanya mukmin. Insyirahus sudur, hatinya lapang. Adapun kalau bahagia diukur dengan uang, maka itu satu kesalahan. Tentu Qarun paling bahagia, tapi dia bukan bahagia. Jadi dunia sudah dibalas di alam kubur. Sebelum di alam kubur, waktu meninggal udah dibalas kebaikannya. Karena waktu kita mau meninggal sudah tahu di mana nanti kita akan neraka atau surga. Makanya dalam surat Qaf, bukan surat Qaf ya, subhanallah. Surat An-Najm juga ya. Jadi fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Surat Qaf ya. Jadi pada hari di mana disingkap semua yang tersembunyi. Fabasarukal yawma hadid, pada hari itu mata mereka melihat dengan pandangan yang tajam. Dan ini kasusnya ketika mau meninggal. Fakashafna anka ghita'ak. Makanya disebutkan dalam riwayat Aisyah, orang kalau mau meninggal kan ada kan man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta ingin bertemu Allah, maka Allah cinta bertemu dengan dia. Kemudian waman abghadha liqa Allah, siapa yang benci bertemu Allah, Allah pun benci kepada dia. Lalu ternyata tafsirnya adalah setiap orang ketika dia mau meninggal, maka dia itu diperlihatkan kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, sampai diperlihatkan tempat duduknya nanti surga atau neraka. Maka dia, kalau dia mukmin, sangat cinta untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang meninggal itu ada dua penyesalan. Satu, penyesalan orang kafir karena tidak jadi mukmin, itu menyesal. Dan kapan dimulainya? Sejak dia sakaratul maut sudah menyesal. Yang kedua, mukmin menyesal karena amalnya kurang. Misalnya kita hari ini cuma baca 1 juz. Kalaulah saya bacanya 5 juz, pahalanya lebih banyak. Cuman jenis yang kedua ini, penyesalan mukmin karena kurang amalannya, itu sesuatu yang setiap orang begitu, lumrah begitu. Tapi intinya itu perlu ditingkatkan. Cuman kalau penyesalan orang kafir kenapa tidak jadi mukmin, itu yang udah terlambat. Sebagaimana sesungguhnya kalau kita beramal pun, ya kalau modelnya begitu kan juga kurang. Tapi itu kan masalah kualitas keimanan seseorang. Jadi intinya kita akan dapatkan balasan sejak mulai di dunia sampai kelak di akhir. Sekarang kayak ngaji kayak gini malam ini. Kalau cari di dunia, apa yang kita dapat? Jam sekarang apalagi hujan, lebih baik tidur. Ya enggak, Pak? Itu kata kalau pikiran kita cuman urusannya dunia. Kita ingat bahwasanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang makarih, enggak disukai. Orang harus sholat malam. Orang kemudian berusaha hanya memegang yang halal, kemudian berusaha untuk melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena kita yakin nanti ada balasan. Mereka yang kafir tidak pernah akan memikirkan, karena mereka tidak yakin adanya balasan di akhirat. Mukmin itu karena yakin ada akhirat, maka dia menjadi kuat keinginannya. Dan insya Allah setiap kita, walaupun cuman menggeser katakanlah sebuah duri di jalanan, itu ada balasannya. Apalagi yang model begini, kalau kita ikhlas. Untuk lebih jelas, nanti kalau kita sudah sampai di tempatnya, dimasukkan ke dalam surga,
ternyata ini balasan yang terbaik, ya kan? Adapun kalau di dunia memang bagian orang itu meninggalnya sama aja yang mukmin dan yang kafir. Atau kita aja yang melihat kelihatannya sama. Enggak sama. Tidak akan sama. Dan hanya Allah yang tahu tentu siapa-siapa yang akan istiqamah sampai dia diwafatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekiranya ini bisa disampaikan kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat walaupun singkat. Nasallallahu ta'ala taufiq wasadad. Dan kita berharap tentunya ya kita diberikan Allah untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar dan kita pelajari, dan semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.